Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang mana atas berkat rahmatnya, kudrat dan iradatnya pada maghrib hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melalui nikmatnya dan karunia-Nya serta rahmatnya yang menjadikan kita masih dapat melaksanakan ketaatan dengan menjalankan sholat maghrib berjamaah, yang kita berharap ibadah sholat maghrib kita dan juga ibadah-ibadah sholat yang lainnya serta seluruh amal soleh kita diterima dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjunan alam Habibullah wa Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in sampai kepada umatnya yang senantiasa taat dan patuh kepada risalah yang dibawanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada maghrib hari ini dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita, wabil khusus untuk Bapak Rudi Ronaldo yang sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam, serta neneknya Farid atau neneknya Panya yang juga sama-sama sedang dalam keadaan sakit. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keduanya diberikan kesembuhan dengan sebenar-benarnya kesembuhan yang tidak mendatangkan lagi rasa sakitnya. Allahumma rabbanas adhibil ba'sya wasfi anta syafi la syifaa ila syifauka syifaan la yughadiru saqaman isfihuma ya rab la syifaa ila syifauka syifaan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keduanya disehatkan kembali seperti sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang materi tauhid kita. Setelah kemarin insya Allah mudah-mudahan Allah pahamkan kita tentang tauhid rububiyah, bagaimana mengesahkan zatnya Allah, laisa kamislihi syai'un, bagaimana mengesahkan af'alnya Allah, pekerjaan Allah yang menciptakan dan mengurus ciptaannya. Maka sekarang kewajiban umatnya, kewajiban manusia adalah bagaimana mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, dalam beribadah kepadanya. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diperintahkan untuk memurnikan ketaatan, memurnikan hati kita, keimanan kita, dengan meyakinkan diri bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang wajib disembah selain Allah.
Dan yang kedua, kewajibannya adalah menghilangkan para togut, melenyapkan togut-togut yang ada pada diri kita. Kalau dulu Pak, togutnya jelas, berhala, ada sesembahannya di depan mata. Ada yang terbuat dari kurma, ada yang terbuat dari roti, ada yang terbuat dari kayu, yang jelas ada di hadapannya dan mereka sembah. Saat ini togut-togutnya samar, bahkan mungkin tidak disadari bahwa selama ini kita telah menjadikan salah satu kecintaan kita kepada selain Allah menjadi togut dalam diri kita. Ada rasa cinta kepada makhluk yang berlebih-lebihan, ada rasa cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, ada rasa cinta kepada istri dan anak yang berlebih-lebihan, sehingga membuat kedudukan Allah Subhanahu wa taala terkalahkan. Maka bisa jadi dunia, materi, makhluk, pekerjaan, harta, jabatan, apapun bisa menjadi togut, sesembahan kita yang kita lebih-lebihkan, yang kita muliakan, melebihi kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyertakan syariatnya. Bab ini disebut dengan bab tasri. Bagaimana syariat itu Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Dan manusia tidak berhak sedikit pun menjadikan perkara yang halal menjadi haram, atau sebaliknya perkara yang haram menjadi halal. Tidak ada kewenangan sedikit pun, tidak diperkenankan sedikit pun manusia yang memahami sesuatu yang sudah jelas-jelas haram menjadi samar, abu-abu, bahkan menjadi halal. Dan sebaliknya, apa yang telah Allah haramkan jangan sampai kita halalkan. Tasri adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tasri adalah apa yang Allah turunkan untuk hambanya berupa manhaj, jalan yang harus dilalui dalam bidang akidah, muamalah, dan ibadah. Termasuk di dalamnya adalah penghalalan dan pengharaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifa alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahil kadzib. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini untuk kamu mengadakan saja terhadap Allah? Allah Subhanahu wa taala telah melarang penghalalan dan pengharaman tanpa dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan dia menyatakan bahwa hal itu adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura ayat 21 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat berupa manhaj yang benar, yaitu al-Islam.
baik berupa akidah, ikatan, mengikatkan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk muamalah, dalam bentuk sosial, hubungan manusia dengan manusia, ataupun dalam bentuk ibadah. Seluruh syariat itu telah sempurna, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Agama ini telah sempurna seluruhnya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah. Manusia yang menyalahkan, manusia yang mengurangkan, bahkan melebih-lebihkan. Seharusnya kita sebagai seorang muslim yang taat, yang benar-benar beriman kepada syariat Islam, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya mengikuti apa yang Allah perintahkan. Sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami taat. Apa yang telah Allah gariskan kepada kita sebagai jalur kehidupan, maka tugas kita mengikutinya, tanpa mencelaknya, tanpa mencoba mempertanyakannya, tanpa mencoba untuk menambah-nambahkannya. Semua sudah jelas dan sempurna. Maka dari itu kita belajar syariat Islam itu melalui belajar ilmu-ilmu agama, belajar ilmu fikih, belajar ilmu sejarah Islam, belajar ilmu tentang iman, belajar ilmu tentang tauhid, belajar ilmu tentang bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan juga belajar mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa kita cinta kepada Allah, maka kenali Allah. Kalau kita merasa kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kenalilah Nabi Muhammad. Kalau kita merasa cinta kepada Islam, maka sempurnakan keislaman kita dengan ilmu-ilmunya. Buktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, mengenal zatnya, mengenal pekerjaannya, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, dan kemudian amalkan. Kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka kenalilah pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhlakul karimah, yang akhlaknya terpuji. Wajib bagi kita mengenal Nabi kita sendiri, wajib bagi kita belajar tentang sejarah Nabi, karena kita umatnya. Kalaulah kita tidak mau mengenal Nabi kita sendiri, bagaimana pribadinya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perilakunya, bagaimana perkataannya, bagaimana duduknya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana kita bisa mencintai Nabi kita? Bahkan kita lebih mau belajar mengenal orang-orang hebat di dunia ini, para pencipta-pencipta, para penemu-penemu, kita pelajari. Tapi kehebatan Nabi Muhammad SAW, kenapa enggan untuk mempelajari? Kenapa enggan untuk membacanya? Kenapa enggan membaca bagaimana kisah Musa alaihissalam? Kenapa enggan bagaimana kisah Adam alaihissalam? Kita umat Islam wajib untuk tahu bagaimana sejarah para nabi, supaya kita tahu sejarah Islam yang sebenarnya. Kalau kita mengaku diri kita cinta Islam, siap berjihad di jalan Islam, kenali Islamnya.
Jangan cuman semangat yang tinggi tapi kita tidak paham tentang agama kita sendiri. Bagaimana Islam mengatur hubungan di antara manusia dengan manusia? Hablum minanas. Bagaimana Islam mengatur hubungan kita dengan Allah? Hablum minallah. Bagaimana Islam mengatur semua aspek kehidupan kita? Kenali, jangan sampai kita salah jalan. Karena yang namanya Islam sudah sempurna, seluruhnya sudah diatur, seluruh aspek kehidupan sudah diatur dalam Islam. Apapun yang ingin dipertanyakan ada di Islam. Mau nanya tentang apa? Ekonomi ada di Islam. Nanya tentang apa lagi? Bisnis ada di Islam. Ilmu apa lagi? Ada di Islam. Permasalahan kehidupan ada jawabannya di Islam. Semuanya jawaban ada di Islam. Karena Islam itu adalah agama yang sempurna, agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa kita selamat dunia dan akhirat. Maka kalau kita merasa orang Islam, merasa diri kita sebagai muslim, ayo sempurnakan keislaman kita. Bukan hanya menyempurnakan rukun-rukunnya. Rukunnya memang ada 5. Mungkin yang kelima agak susah bagi kita. Tapi masih banyak amalan-amalan yang setara dengan rukun ibadah haji. Kenali, cari tahu amalan apa saja yang nilai pahalanya sama dengan ibadah haji. Lantas amalkan agar Islam kita sempurna. Atau perkara yang pertama tentang syahadat, sudahkah syahadat kita benar? Sudah benarkah syahadat kita, pengakuan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengakuan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW? Masih banyak Pak PR-nya. Masih banyak tugas kita untuk menyempurnakan keislaman kita. Dan jangan pernah merasa lelah untuk belajar. Insya Allah setiap perubahan yang kita dapatkan dari segala ikhtiar kita, itulah tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gampangnya gini. Dulu kita malas ke masjid, sekarang sudah rajin ke masjid, tanda Allah ridho kepada kita. Dulu kita nggak mau ngaji, sekarang sudah mau ikut pengajian, tanda Allah ridho kepada kita. Dulu kita benci kepada Islam, sekarang kita sudah cinta kepada Islam, tanda Allah ridho kepada kita. Maka setiap perubahan yang baik dalam kehidupan kita, kehidupan yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan itu adalah tanda keridhaan Allah kepada kita. Dan kalaulah kita diwafatkan dalam keadaan demikian, mudah-mudahan kita berharap wafat kita dalam keadaan syahid fi sabilillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudah sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, cahaya bagi hati kita, dan mudah-mudahan Allah memahamkan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.